Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran nanti kita berjalan dengan lancar. Oke, yang mau mimpin doa, coba Mas Arief, coba dipimpin doanya. Baik, marilah teman-teman, pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan doa tersebut nanti pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar. Amin. Oke. Saat ini siapa yang tidak masuk ya? Saya absen dulu ya. Mas Arief Lutfianto. Hadir. Mas Ari Sinaci. Hadir. Mbak Alfiani. Mas Darwanto. Hadir. Mas Bahaudin. Hadir, Bu. Mas Anwar Huda. Hadir, Bu. Mas Roni. Hadir. Mas Rais. Hadir. Mbak Fitri. Hadir, Bu. Mas Hadir. Handi. Hadir. Mas Zainal. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ada yang belum hadir? Ada yang belum di absen? Sudah semua, Bu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Alhamdulillah. Semangat. Semangat, Bu. Oke, mudah-mudahan yang terakhir, jam terakhir makanya. Ini ada apa itu tepuk. Ini adanya misalnya kalau misalnya tepuk tangan berarti kalian tepuk tangan, tapi kalau nggak tepuk satu berarti kalian tidak boleh tepuk ya. Tepuk satu, tepuk tangan satu. Nah, tepuk tangan dua, tepuk dua. Ada yang salah, berarti kurang konsentrasi. Sudah lapar mungkin. Ya sudah lapar ya. Tapi jam terakhir ya. Harusnya jam terakhir itu makan gitu. Oke. Pelajaran kali ini tentang menggapai ridho Allah dengan sikap dermawan. Kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 7. Bagaimana dengan pelajaran yang lalu? Masih ingat anak-anak tentang Quran surat apa? Asyam ayat 1 sampai 1 sampai 10. Ya, iya, 1 sampai 10 ya. Bagaimana isinya? Quran surat Asyam ayat 1 sampai 10. Bagaimana kandungannya? Tentang apa? Tentang kekuasaan Allah. Iya, tentang kekuasaan Allah. Apalagi? Ada yang tahu? Tentang rahmat Allah. Iya, ya tentang kekuasaan Allah, bagaimana kita bisa berpikir dengan ciptaan-ciptaan Allah. Allah sudah berjanji atau sudah bersumpah gitu ya. Oke, sekarang kita kompetensi yang akan kita lalui saat ini adalah menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 7. Indikator pencapaian kompetensi menyebutkan arti dari Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 7, kemudian menjelaskan isi kandungan. Kemudian menyimpulkan keterkaitan kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 7. Nah, sebelum kita berlanjut, kita buat kelompok dulu ya. Ya. Untuk kelompok 1, Mas Arief, Mas Arisin, Mbak Alfiani sama Mas Darwanto. Untuk kelompok 2, Mas Baha, Mas Anwar sama Mas Roni. Kelompok 3,
Mas Rais, Mbak Fitri, Mas Hantik sama Mas Zainal ya. Siap. Coba dilihat videonya sebentar ini. Bisa terlihat tidak? Bisa. Alhamdulillah. Suaranya yang nggak ada, Bu Guru. Oh, suaranya nggak ada? Suaranya sudah terdengar atau belum? Belum. Belum terdengar? Belum. Kita ulang, coba kita ulang. Bisa terdengar tidak? Bisa terlihat? Sudah terlihat? Tapi tidak dengar, Bu. Oh, tidak terdengar. Ya. Ya, ini tentang asbabun nuzul dari Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 7. Bentar ya. Sudah terdengar? Belum, Bu. Belum. Belum? Belum. Berarti silakan diamati, dibaca. Siap. Kisah keluarga miskin dan pohon kurma pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang pelit, orangnya kaya. Ada sebuah pohon kurma yang mayangnya menjulur ke tetangganya yang miskin dan mempunyai banyak anak. Si orang kaya tersebut tega merampas kurma yang jatuh ke tanah yang diambil anaknya. Padahal setiap hari orang miskin tersebut pasti melewati rumahnya. Orang miskin tersebut kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Beliau pun menyanggupi dan akan menyelesaikan persoalan tersebut. Lalu Rasulullah menemui pemilik pohon kurma tersebut. Saudara, pohon kurmamu yang mayangnya menjulur ke tetanggamu, yang tidak punya itu berikanlah kepadaku. Sebagai imbalannya, engkau akan mendapatkan pohon kurma di surga nanti, sabda Rasulullah. Kemudian si pemilik pohon kurma itu menjawab, "Ya Rasulullah, hanya seperti itukah tawaranmu? Aku memiliki banyak pohon kurma, tetapi yang paling lebat buahnya hanyalah pohon kurma yang engkau minta." Ungkap orang pelit tersebut yang kemudian beranjak pergi.
Namun pembicaraan tersebut ternyata didengar oleh seorang dermawan yang kaya. Ia langsung menghadap Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah tawaran tersebut berlaku untukku? Sekiranya pohon kurma yang mayangnya menjulur ke tetangganya itu menjadi milikku?" Rasulullah pun menjawab, "Ya, berlaku untukmu pula." Dengan girang sang dermawan itu menemui pemilik kurma. "Apakah engkau akan menjual kurma yang dijanjikan akan diganti di surga oleh Allah?" tanya sang dermawan. Pemilik pohon kurma pun jawab, "Tidak, kecuali ada orang yang sanggup memenuhi keinginanku." Kemudian sang dermawan pun berkata, "Berapa harga yang engkau inginkan?" Si pemilik kurma pun berkata, "Aku ingin pohon kurma itu ditukar dengan 40 pohon kurma lain yang lebat buahnya." Mendengar jawaban tersebut, sang dermawan terdiam sejenak dan kemudian berkata, "Kamu meminta sesuatu di luar kewajaran, namun aku akan penuhi apa yang menjadi permintaanmu. Datangkan saksi dan aku akan menukar pohon kurmamu itu dengan 40 pohon kurma milikku." Setelah transaksi selesai, sang dermawan menjumpai Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, pohon kurma yang engkau kehendaki telah menjadi milikku. Mulai saat ini aku serahkan kepadamu." Dengan senang hati dan girang Rasulullah menerimanya dan segera pergi ke tempat orang miskin yang mengadakan pemilik pohon kurma. "Saudara, ambillah pohon kurma itu untukmu beserta keluarga," sabda Rasulullah. Dengan rasa syukur yang luar biasa, orang miskin tersebut menerima pemberian Rasulullah. Ia tidak menyangka pohon itu miliknya. Serta membenarkan yang baik, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Sedang orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat bagi dirinya apabila ia telah binasa. Bagaimana anak-anak, sudah bisa menyimak? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Sudah. Bagaimana? Apa isinya dari video tersebut? Isinya adalah tentang Pertanyaan apa yang bisa pertanyaan tentang video tersebut? Bu. Dermawan Bu. Ya, Kalau dirupiahkan berapa ya Bu harganya pohon kurma itu ya Bu? iya banyak sekali ya. Iya, Rupiah. jadi kaya raya. Kalian lebih suka yang mana? Pohon kurma yang diganti di surga atau di dunia yang 40 pohon itu? Pilih yang Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Milih salah satu. Milih salah satu saja ya. Oke. Kalau saya pilih yang 40 Bu. Pilih yang 40 pohon kurma. Pilih Iya. yang 40. Iya, nanti kan saya datang ke 40 orang Bu. Nah, lebih banyak pahalanya daripada satu pohon kurma Bu. Kan ada 40. Nanti saya sedekahkan kepada 40 fakir miskin. Nah, itu banyak saya kan. Pintar sekali Mas Zainal, tepuk tangan. Ya, betul sekali. Semakin lebih banyak, semakin bisa disedekahkan lebih banyak ya. Dan pahalanya pun menjadi lebih banyak. Selain itu apa? Kalau misalnya keutamaan untuk bersedekah itu dari situ, ada yang tahu?
Keutamaan bersedekah, Bu. Bersedekah. Tambah Keutamaan panjang sedekah. umur, Bu. Melapangkan rezeki. Oh ya, Membantu orang miskin, Bu. ya semuanya benar ya. Kita lanjutkan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi ya. Iya, Bu. Oke, kalian tadi sudah melihat video dan kandungan dari surat Al-Lail ayat 1-7. Nah, sekarang pertanyaannya seperti yang sudah saya bagi kelompok tadi. Pertanyaannya untuk kelompok 1. Bagaimana hukumnya orang yang bersedekah sedangkan ia masih punya hutang? Hutangnya dilunasi dulu, Bu. Nah, itu untuk kelompok 1 nanti dijawab nanti di apa itu? Berkerja. Nanti dipecahkan ya. Nah, yang kedua, mana yang didahulukan, sedekah untuk keluarga atau orang lain? Nah, nanti dicari ya apa itu dasar hukumnya apa. Nanti kalian bisa nanti mencari. Bawa HP semua toh? Bahwa Ya, nanti dicari mana yang didahulukan, sedekah untuk keluarga atau orang lain. Terus yang ketiga, kelompok 3, bagaimana hukumnya sedekah dengan uang haram hasil korupsi misalnya? Itu ya. ya. Nah, saya kasih waktu berapa menit ya? 15 menit saja. Nggak kelamaan nanti, kasihan nanti pulang sore-sore. Bagaimana hukumnya orang yang bersedekah sedangkan ia masih punya hutang? Kelompok 1 masih ingat toh? Ketuanya Mas Arif. Kelompok 1 ada Mas Ahrizin, Mbak Alfiani sama Mas Darwanto. Untuk kelompok 2 Mas Bahak, Mas Anwar, Mas Roni sama Mas Rais. Yang ketiga Mbak Fitri, Mas Handik sama Mas Zainal. Silakan. Bisa browsing atau di buku kalau ada, atau sudah pernah punya pemikiran bisa. Kerja sama kelompoknya ya. Ya, Bu. Ya. Jangan kerja sendiri-sendiri. Ya. Kepriwe kelompok loro iki, kepriwe? Bingung kelompok 3 ya. Mas Zainal gimana? Mbak Alfi, Nggak usah gimana Mbak bingung, Alfi? Pak. Kelompok 1 Mbak Alfi. Ditulis saja. Boleh Perwakilan saja. kelompok Bu Fitri 2. sudah. Kalau menurut saya nggak boleh, Pak Zen. Mas Zainal, Mbak Fitri, menurut kamu gimana? Saya bingung ini untuk jawaban nomor 3. Hukum sedekah dengan uang haram. Kita kan harus diskusi. Iya. Saya sendirian nih. Nggak boleh, Pak. Kenapa, nggak boleh? Bu? Nggak boleh. Kok nggak boleh, Bu? Kok nggak boleh, Mbak? Coklit amat. Boleh lah. Kalau Zen sama Fit, misalkan dikasih sedekahnya gimana? Kan saya nggak tahu itu haram atau enggak. Uangnya samar-samar. Sudah belum ya? Sudah, Ibu. Oh ya. Sudah siap presentasi? Sudah, Ibu. Jangan ngantuk ya, Mas Zainal ya, Iya. atau Mas Lionel. Ngantuk Iya. enggak? Agak Lionel Masih Messi. semangat, Bu. Ngantuk, Bu. Oh, Ya. ngantuk. Yang ngantuk itu Fitri. Fitri itu ngantuk kan. Kalau saya dan Zainal enggak.
Kelompok 3 Oh, ya. yang Sudah ya? presentasi Fitri. Oke. Fitri, ya presentasi kelompok 3. Ayo yang mau presentasi duluan yang kelompok Hati 1 aja. Saya mengantuk. kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 dulu? Yang Kelompok mana? 3 dulu, Bu. Silakan. Kelompok 3, Pak Hadi. Kelompok 3. Mas Zainal aja lah, saya. Iyalah. Cepat ditampilkan, Bu, pertanyaannya tadi, Bu. Oh ya. Dicatat dong, dicatat. Sudah ya? Oke, kelompok Ya, Bu. 3 coba bagaimana hukumnya sedekah dengan uang haram? Menurut kami, bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya bersedekah dengan uang haram. Jadi lo coba bencong, Pak. Ayo Mas Arief. Sudah siap belum? Ya, Bu. Ya, Sudah. coba dijawabkan. Ya Mas Ari Soalnya perwakilan tadi ditampilkan, Bu. Oh ya, siap. Mas Ari perwakilan kelompok 1 ayo. Ya. Ya. Saya. Ya. Mas Arief kelompok 1. Bagaimana hukumnya orang yang bersedekah sedangkan ia masih punya hutang? Kalau menurut saya, menurut kelompok Hadir. kami, orang yang bersedekah tapi punya hutang tidak masalah, Bu. Soalnya yang terjadi kebanyakan punya hutang, Bu. Iya. Termasuk orang tua saya utang, tapi ya sedekah, Bu. Sedih saya, Bu. Kalau menunggu lunas hutang nggak sedekah-sedekah, Bu. Iya. Saya nggak setuju, Pak. Saya nggak setuju, Mas Arief. Ya, nanti ada Kenapa? tanggapan. Kenapa? Nanti ada tanggapan dari teman-temannya ya. Sekarang Setuju, Rama. Presentasi dulu. Iya. Oh. Menurut kelompok 1 boleh. Boleh, Bu. Oh, boleh. Terus nomor 2. Itu Untuk yang kelompok 2, Pak. kelompok 2. Oh. Kelompok 2, saya jawab ya. Kelompok Coba, 2. Bu, coba. Dengar ya. Para ulama menyebutkan agar mendahulukan dulu keluarga, tetapi memberi sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin juga diharuskan. Hasil ketika terjadi didahulukan mana sedekah keluarga dengan orang lain, yang lebih utama adalah keluarga terlebih dahulu, begitu Ibu. Oh iya, bagus. Tepuk tangan. Saya nggak setuju itu. Oh, yang kedua. Silakan, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Terus yang ketiga Nanti, yang Pak, ketiga. kalau nggak setuju, Bagaimana Pak, hukumnya itu sedekah kiranya, dengan Pak. haram? Gaweane ra setuju wae, Pak Hadi iki. Ngayal. Kan bebas kan, bebas Ayo untuk yang komentar. kelompok yang ketiga. Menurut pemahaman Bagaimana saya, hukumnya Bu, sedekah? bagaimana hukumnya orang yang bersedekah dengan Haruskan bersuaranya. uang yang haram? Itu boleh, Suaranya loh, Bu. Pak. Yang lagi, Pak, yang Lemah lagi, yang lembut. lagi. Suaranya loh. Lemah lembut. Boleh, Bu. Ya. Kemudian yang Mikrofonnya kedua, apa ya? alasannya begini, Bu. Kalau bagaimana hukumnya orang yang bersedekah, sedangkan dia masih punya utang. Tahu nggak utang? Nanti terus hidupnya gimana? Punya utang? Ya enggak. Gitu, Bu. Yang kedua, Loh, turun baru satu, Pak. Satu ya, tadi tadi apa, Bu? Jatahnya nomor 3, jatahnya nomor 3. Nomor 3. Iya, wah, kebanyakan itu. Kelompok 3, bukan Di kelompok 3 itu. Haram. Kelompok 3. Boleh, Bu. Kita satu kelompok tapi Boleh alasannya. Apakah uang yang halal? Uang semuanya haram, Bu. Halus. Tidak ada itu. Bang halal. Yang halal tuh hujan, Bu. Apa-apa kok enggak jelas ya? Boleh, Maksudnya Bu. oh, boleh. Boleh sedekah dengan uang haram. Nanti kalau
kalau enggak sedekah, sedangkan punyanya itu ya salah. Kan lebih baik sedekah. Daripada dimakan ya. Mesti. Ya, jawabannya baik semua, tepuk tangan. Ya, semuanya punya pendapat masing-masing. Oke, boleh sekarang menanggapi antara kelompok satu ditanggapi kelompok yang lain. Ayo. Saya setuju Ya, dengan Pak. Pak Arif untuk menanggapi kelompok satu. Karena itu harus menunggu pelunasan hutang. Ya. Kalau menunggu pelunasan hutang tidak akan sedekah-sedekah. Enggak sedekah-sedekah. Saya Bu Guru, saya nggak setuju. Bagaimana hukumnya orang yang bersedekah sedangkan ia masih punya hutang? Ini contohnya kan realistis saja Bu. Misalkan saya sedang ditagih hutang, kemudian ada orang meminta-minta. Dalam satu waktu saya harus melunasi hutang, dalam satu waktu saya sedang diminta sumbangan. Nah, ketika kasusnya seperti itu, ya saya ya memilih untuk melunasi hutang dulu daripada saya ngasih sedekah. Saya dikejar-kejar sama orang yang rentenirnya, kan begitu. Sedekah kan nggak harus nominalnya besar. Sedekah nggak harus banyak, Masa Pak deh. Hadi. 100 perak ora apa-apa. Nah, itu sedekah, nggak harus besar. Kalau utang 1 miliar ya nggak sedekah-sedekah. Ya, uang Itu bukan utang. So, semua rasa duit. Orang duit iya masalahnya. Yang Ya, tidak ditagih. contohnya uang 10.000, saya harus nyaur 10.000. Saya punya uang cuma 10.000. Saya kasihkan sama yang misalkan Rais, saya hutang sama Rais 10.000. Kemudian Najih misalkan sedang minta sumbangan untuk pembangunan masjid seikhlasnya. 10.000. Kalau saya kasihkan ke Najih 1.000 saja, Rais nggak terima. Iya, Bu, nggak terima, Pak. Kok cuma 9.000 kurang 1.000. Nah, maka menurut saya ya dahulukan nyaur utangnya dulu. Orang aja besok, Pak. Besok lagi nggak apa-apa sedekahnya. Yang ketika ditagih, sedekahnya dengan senyuman. Itu saya di situ. Aja besangut. Ya. Kan bisa dengan senyuman. Tapi yang dibutuhkan bukan senyumannya, yang dibutuhkan adalah uangnya untuk pembangunan masjid. Lah, uangnya kan Senyum, Mas. Ya. Gimana Bu Guru? Saya butuh kejelasannya Bu Guru. Diskusinya hidup ya di kelas ini. Anak-anaknya pilihan semua. Tepuk tangan. Oke, sip. Oke, ya. Bagaimana sedekah? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo memberikan kesimpulan. Oh ya. Kesimpulannya, sedekah itu boleh kalau punya utang. Oh, betul. Terus ada yang lain? Tapi Ya. lebih afdalnya Sedekah itu tadi kalau kasusnya kayak gitu itu kewajiban bukan sedekah ya. Misalkan harus nyaur utang hari itu. Berarti kalau hutang dimaksudkan artinya punya hutang, tidak harus nyaur dari hari itu. Tapi Bukan ada itu Mas Rais. Kasusnya adalah saya hutang sama Rais 10.000, saya dimintai sumbangan sama Najih seikhlasnya. Saya cuma punya 10.000. Kalau 10.000 saya potong 1.000 saja untuk sumbangan, saya nyaurnya ke Rais cuma 9.000, nggak boleh. Kan kalau itu kasusnya lupa. Beda ya. Maksudnya punya hutang tapi sedekah gitu loh. Tapi tidak ditagih hari itu. Masalah sedekah, Pak Adik, masalah sedekah tidak dalam. Jangan memaksakan hanya satu contoh. Contoh yang lain juga bisa, Pak Adik. Ya. Kan lebih umum kan gitu. Judulnya lagunya Bang Haji Roma Irama.
Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia, Umat. berharta dengan harta. Ayo kawan, jangan bercanda terus lah. Kasihan bu guru lu. Oke. Senyum juga sedekah. Oke, ini ada tambahan. Nah, sedekah yang paling baik adalah melakukan sedekah dalam kondisi tercukupi. Mulailah dari orang yang wajib kamu nafkahi. Ini hadis riwayat Bukhari. Berarti keluarga didahulukan Bu ini masuk ini. Ya, Wabda biman ta'ul. Ini dalilnya ini ya. Tapi tanya Bu Guru. Ya. Saya nggak setuju sama Pak Bahar dalam konteks yang lain. Misalkan kita sekeluarga kaya-kaya semua. Kaya-kaya nggak ada yang miskin lah. Tapi kita punya tetangga yang belum makan. Nah, ketika contoh seperti itu, saya sedekah didahulukan keluarga yang kaya-kaya atau tetangga yang makan. Itu kan Tetangga. Kalau kaya sudah lebih-lebih Pak Hadik. Nggak masuk itu, nggak masuk konteks itu. Kalau kaya itu cobaan. Itu juga cobaan. Betul. Bersabarlah. Kayak kemarin ada Bu Guru yang bilang kok Pak Guru itu loh. Ya, betul. Semuanya memiliki pendapat yang masing-masing, tapi mana yang lebih yang harus didahulukan? Iya, pembahasannya yang didahulukan kan. Kita masalah yang didahulukan, antrian itu yang didahulukan mana begitu. Wabda biman ta'ul. Mulailah dari orang yang wajib kamu nafkahi, yaitu keluarga. Betul? Kecuali kalau keluarga sudah tercukupi, nah nanti bisa. Ya. Nah, itu beda lagi. Kayak contohnya Pak Hadik itu. Dalilnya sudah jelas itu. Dalilnya sudah jelas. Lah masalah tetangga, kalau keluarga kita sudah tercukupi. Misalnya gini, bagaimana hukumnya orang yang bersedekah sedangkan yang masih punya hutang? Nih, dibaca Bu. Ya. Pak Arif salah. Nah, coba Pak Arif dibaca. Kalau mau coba meneh, Atau yang lain, Pak Arif mau nganu siapa? Oh, yang belum siapa ya? Bu Fitri belum, Bu Fitri ya Jaro. Bu Fitri. Mas Roni belum. Dah, nang iki wis. Nembang apa, Bu? Ayo, dibacakan Mas Roni coba. Nah, ini HP cilik nemen Bu, nggak bisa baca Bu. Asli Bu. Oh, saya baca ya Bu. Ayo siapa Pakai ya? HP. Saya baca. Bab menjelaskan tidak dianjurkannya sedekah kecuali dalam kondisi tercukupi. Barang siapa yang bersedekah sedangkan dia dalam keadaan membutuhkan atau keluarganya membutuhkan atau ia memiliki tanggungan utang, maka utang lebih berhak untuk dibayar daripada ia bersedekah memerdekakan budak dan hibah. Dan sedekah ini tertolak baginya. Nah, ini jelas ya. Imam Bukhari, Sahih Muslim, juz 2, halaman 112. Betul saya apa Bu Guru? Bu Guru betul saya. Saya kan Bu Guru yang betul. Ya kasusnya apa dulu? Kasusnya apa dulu? Kalau Ini kasusnya emang hutang itu harus dilunasi baru. Sesuai sekalian hukum asal. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang toyib atau baik. Haram, nggak boleh. Pulang Bu. Butir kurma dari hasil kerjanya yang halal, melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya, lalu dia membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau anak unta betinanya hingga sampai semisal gunung atau lebih besar dari itu. Itu hadis riwayat Muslim ya. Tapi ini Bu, kalau misalkan yang menerima gimana? Kalau memberi nggak boleh dengan haram. Kalau yang menerima kan nggak tahu, misalkan saya dikasih orang kata yang kaike. Kalau tidak tahu ya berarti kan hukumnya tidak apa-apa, karena tidak tahu. Kalau tahu ya juga nggak tahu. Kalau buat bayar utang Bu, boleh nggak? Kalau tidak tahu, nah ini kalau tidak tahu itu hukumnya tetap
Kalau tahu, Bu. Kalau tahu Kalau ya nggak boleh. Terus memberitahu hukumnya gimana, Bu? Boleh wajib enggak? Bu, yang lain sudah istirahat loh, Bu. Oh ya, oke. Yang lain ini sudah pulang. Sudah pulang. Memori ya, ini yang selanjutnya tentang Quran surat Al-Lail saya ini dalam surat ini kandungan dari Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 7 ini saya langsung kesimpulannya dalam surat ini Allah telah bersumpah demi malam dan siang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang terbaik berupa pahala dan surga di akhirat kelak dan berbagai jalan kemudahan yang akan menghantarkannya menuju kebaikan itu. Semua pahala-pahala yang berlimpah itu akan diberikan bagi setiap hamba-hamba yang gemar bersedekah dan bertakwa kepadanya, serta membenarkan dan yakin akan adanya pahala yang terbaik baginya. Itu mungkin untuk ada yang masih perlu ditanyakan? Sudah, Bu. Karena waktunya sudah cukup ya? Ya, Saya Oke. istirahat. Nanti bagaimana pelajaran kali ini menyenangkan tidak? Menyenangkan sekali. Iya, Bu. Yang penting jangan ada PR. Yang penting jangan ada PR. Ya, yang penting ini aja. Apa itu yang didapat semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kalau misalnya ilmu itu bisa dipraktekkan. Nah, itu perlu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ngomong-ngomong, Bu Guru tampilkan dong. Ya. Sudah tampil, Roni. Oke. Di Besok pelajaran selanjutnya adalah tentang yang nganggo HP sih ya, harus bisa bacaan. tampilkan. Oh iya. Mat topi'i, mat wajib, mutasil, sama mat jaiz munfasil ya. Oke? Ya, Bu. Dipelajari terlebih dahulu, enggak ada PR, enggak apa-apa, tapi dipelajari pelajarannya Bu. akan datang. Asik, siap. Apa itu juga siap-siap untuk nanti mid semester, oke? Kan masih lama. Ya. Mari Kuliah kan juga belum ada kisi-kisi. Besok-besok aja pula yang itulah. Ya, tetap semangat. Oke, mari kita akhiri Semangat, Bu. dengan baca doa penutup majelis dari Taud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika wa la Asyhadu ilaha an la ilaha illa anta dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.